Mereka pikir ini rumah suamiku. Mereka bahkan membawa pelakor untuk mengusirku, tanpa sadar kalau suami yang mereka banggakan itu hanyalah pengangguran yang numpang hidup padaku. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Orang-orang di luar sana mungkin melihat aku sebagai istri rumahan biasa. Setiap kali bertemu di arisan kompleks atau saat mengantar anak-anak ke sekolah, tatapan mereka seolah mengatakan hal yang sama. Aku adalah Santi, istrinya Pak Bagas. Wanita beruntung yang hidupnya nyaman, suaminya mapan, punya rumah besar, dan mobilnya selalu mengkilap. Kalau ada yang bertanya kesibukanku apa, aku selalu menjawab dengan senyum yang sudah terlatih. Aku ibu rumah tangga. Jawaban itu selalu membuat mereka mengangguk maklum. Kadang disusul pujian soal betapa enaknya hidupku. Mereka tidak salah, tapi mereka juga tidak sepenuhnya benar. Jauh di balik pintu rumah besar ini, aku menjalani peran ganda. Suamiku, Bagas, adalah pria yang paling kujaga harga dirinya. Di mata dunia, dia harus terlihat gagah, berwibawa, dan sukses. Dan aku adalah sutradara terbaik yang memastikan penampilan panggungnya selalu sempurna. Bagas itu, kalau boleh aku jujur di teras kita ini, adalah karya seniku. Dia ibarat etalase toko yang paling depan. Harus terlihat paling berkilau, paling mewah, dan paling meyakinkan. Padahal, yang punya tokonya, yang memikirkan modal, yang pusing mengatur stok barang, ya aku. Setiap pagi, pemandangannya selalu sama. Bagas akan bangun, mandi, lalu berdiri lama di depan lemari pakaian, memilih setelan kemeja terbaiknya. Kemeja-kemeja mahal yang kubelikan. Dia lalu akan memakai jam tangan berkilauan di pergelangan kirinya. Jam tangan yang cicilannya masih berjalan di kartu kreditku. Setelah itu, dia akan menyambar kunci mobil sedan hitam di atas meja. Mobil yang surat-surat kepemilikannya kusimpan rapi di brankas. Dan tentu saja, atas namaku. Dia akan berpamitan padaku, mencium keningku, dan bilang akan berangkat, rapat penting. Aku akan mengangguk, tersenyum, dan mendoakan kelancaran rapatnya. Tentu saja rapatnya selalu lancar. Aku tidak tahu dia, rapat, di mana. Kadang di warung kopi langganannya, bermain catur berjam-jam. Kadang di lapangan golf, menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Kadang mungkin, aku tidak mau memikirkan kemungkinan lainnya. Yang jelas, sementara Bagas sibuk, rapat, aku sibuk kerja sungguhan. Senjataku bukan kemeja licin atau jam tangan mahal. Senjataku cuma satu, daster. Ya, daster favoritku yang warnanya sudah sedikit pudar. Sambil duduk di teras ini, ditemani teh tawar hangat, aku memantau semuanya dari satu benda kecil di tanganku. Ponsel. Dari sini aku mengurus 30 kamar kos-kosan di dekat kampus yang tidak pernah sepi. Aku mengurus 5 rumah kontrakan di pinggir kota. Dan yang paling menyita waktu, aku mengelola bisnis catering makanan sehat yang pesanannya tidak pernah berhenti, melayani puluhan kantor besar di ibu kota. Semua itu kurintis dari nol. Jauh sebelum Bagas tahu caranya memakai dasi yang rapi. Lalu, kenapa aku rela melakukan sandiwara rumit ini? Jawabannya sederhana. Dulu, aku kasihan padanya. Kami menikah karena cinta. Kami merintis semua dari bawah. Dulu, aku jualan kue basah dari pintu ke pintu. Sementara aku sibuk mengaduk adonan, Bagas sibuk menyemangatiku. Itu saja. Menyemangati. Kadang juga sibuk mengeluh kenapa kuenya tidak laku-laku. Singkat cerita, usahaku meledak. Dari kue basah, aku beralih ke catering nasi kotak, lalu nekat merambah ke bisnis properti. Uang datang seperti air bah. Aku bersyukur luar biasa. Tapi disitulah masalahnya. Semakin aku sukses, suamiku semakin tenggelam dalam rasa mindernya. Bagas adalah pria yang harga dirinya setipis tisu dibagi dua.
Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya jauh lebih berhasil, jauh lebih kaya darinya. Dia jadi sering marah-marah tanpa alasan, membanting pintu, mengeluh aku tidak punya waktu untuknya. Padahal, dia sendiri tidak melakukan apa-apa seharian. Dia merasa tidak berguna, merasa bukan kepala keluarga. Maka, demi menjaga keutuhan rumah tangga, kuciptakan peran ini untuknya. Kuberikan dia gelar kehormatan, direktur utama fiktif, di perusahaan yang kuberi nama, Rumah Tangga Santi. Kubelikan dia semua atribut kesuksesan. Kubangun rumah besar ini. Oh, soal rumah ini, ada cerita lucunya. Saat proses membangun dulu, tentu saja aku yang bolak-balik berdiskusi dengan arsiteknya. Aku yang memilih tata letak dapur. Aku yang memilih motif keramik kamar mandi. Aku yang pusing 7 keliling menghitung biaya tukang dan material. Bagas, dia sibuk memancing. Tapi, begitu rumah ini jadi dan kami mengadakan syukuran kecil, dia dengan bangganya mengajak teman-temannya berkeliling. Dengan dada membusung, dia menepuk pilar besar di ruang tamu. Dia lalu bercerita panjang lebar kepada teman-temannya, mengatakan bahwa pilar itu adalah idenya. Dia bilang, dia mau pilar yang kokoh, sebagai lambang kewibawaan pemilik rumah. Aku yang saat itu sedang membawa nampan berisi kopi, hampir saja tersedak. Kewibawaan? Padahal aku memilih pilar itu murni karena sedang ada diskon besar-besaran di toko material langgananku. Kubiarkan saja. Aku ikut tersenyum. Aku bahkan memuji seleranya di depan teman-temannya, yang tentu saja membuat Bagas semakin besar kepala. Kadang aku geli sendiri melihat tingkahnya. Rasanya seperti sedang bermain sandiwara. Tapi pemeran utamanya tidak sadar kalau naskah dan dialognya aku yang tulis. Satu-satunya orang di rumah ini yang tahu kebenarannya adalah Bey Lastri. Bey Lastri adalah asisten rumah tanggaku. Tapi aku lebih suka menganggapnya sahabat. Dia sudah ikut aku sejak kami masih mengontrak di rumah petak. Saat kami masih harus menghitung setiap rupiah untuk makan besok. Bey Lastri adalah saksi hidupku. Dia tahu siapa yang banting tulang sampai tengah malam, dan siapa yang banting pintu kalau uang rokoknya kurang. Dia sering menatapku dengan pandangan iba, campur kesal. Dia bilang aku ini terlalu baik, terlalu sabar. Kujawab saja sambil tertawa. Bukan baik, Bey. Aku ini lagi menjaga barang antik. Barangnya rapuh, gampang pecah, jadi harus hati-hati. Bey Lastri hanya menggelengkan kepala. Dia bergumam pelan, bilang kalau barang antik dirawat terus harganya makin mahal. Lah ini kok malah makin ngelunjak. Bagas bukannya tidak tahu aku punya uang. Dia tahu. Dia hanya tidak mau tahu seberapa banyak uangku. Bagi dia, mengakui aku lebih sukses berarti mengakui dia gagal total sebagai laki-laki. Jadi, kami punya kesepakatan diam-diam. Setiap awal bulan, aku akan mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Jumlahnya besar, sangat besar, cukup untuk membuatnya merasa seperti laki-laki sejati yang menghasilkan. Uang itu dia sebut sebagai gaji direktur. Dia bebas memakai uang itu, entah untuk mentraktir teman-temannya di kafe mahal, untuk membeli stik golf baru, atau sekadar pamer di grup arisan bapak-bapak kompleks. Aku tidak peduli uang itu lari kemana. Aku sudah punya pos keuangan sendiri. Anggap saja itu biaya, perawatan, untuk menjaga ketenangan rumah. Lebih murah, kok, dibanding aku harus mendengarkan omelannya setiap hari. Tapi, aku sadar, kebaikanku ini ada cacatnya. Kesabaranku ini ada efek sampingnya. Semakin aku memanjakan Bagas, semakin dia lupa diri. Semakin aku menutupi kekurangannya, semakin dia merasa sempurna. Dia mulai terbiasa dilayani, terbiasa dihormati, terbiasa memerintah. Dia mulai percaya 100% pada kebohongan yang kuciptakan untuknya. Dia lupa, etalase yang mengkilap itu bisa berdiri tegak karena ada tokonya. Kalau tokonya tutup, etalase itu cuma tumpukan kaca tak berguna yang siap dibuang ke tukang loak. Dan yang paling parah, dia tidak hanya membanggakan kesuksesan palsunya ini kepada teman-temannya. Dia menceritakan semua dongeng indahnya ini ke keluarganya di kampung. Disinilah sepertinya,
semua masalah besar akan dimulai. Ibu Ratih, mertuaku, wanita yang melahirkan Bagas. Bagi beliau, Bagas adalah putra paling sukses sedunia. Tentu saja, bagaimana tidak bangga? Setiap bulan, Bagas, yang pakai uangku, mengirimkan jatah bulanan ke kampung yang jumlahnya mungkin lebih besar dari gaji kepala desa di sana. Setiap kali menelepon, nada bicara Ibu Ratih padaku selalu meremehkan. Nasihatnya selalu sama. Aku harus beruntung bisa jadi istri Bagas. Aku harus menjaga aset keluarga itu baik-baik. Jangan sampai Bagas kecapean kerja. Kasihan. Aku selalu menjawab, "Iya, Bu. Pasti, Bu." Aku tidak pernah berniat meluruskan. Buat apa? Biarlah seorang ibu bangga pada anaknya. Kupikir, kebohongan kecil demi kebahagiaan orang tua, tidak apa-apalah. Aku lupa satu hal. Aku lupa, kebohongan kecil yang disiram terus-menerus dengan uang dan pujian, akan tumbuh jadi pohon besar yang angkuh. Pohon yang akarnya mulai merusak pondasi rumahku sendiri. Dan pagi itu, firasatku terbukti. Ponselku yang biasanya hening di pagi hari, tiba-tiba berdering keras. Bukan dari manajer cateringku. Bukan juga dari pengurus kos-kosan. Nama yang muncul di layar adalah Ibu Mertua. Jantungku langsung berdebar. Tidak biasanya beliau menelepon pagi-pagi. Kugeser tombol hijau di layar. Belum selesai aku mengucap salam, suara Ibu Ratih di seberang sana sudah menyala. Riang, tapi penuh nada perintah yang tidak bisa dibantah. Beliau tidak mau dengar basa-basi. Intinya, beliau sudah sampai di stasiun. Aku dan Bagas harus menjemput. Sekarang juga. Cepat. Aku terdiam. Stasiun? Sampai. Aku kaget. Tentu saja. Kutanya beliau datang dengan siapa. Kok sangat mendadak? Jawabannya di seberang sana membuatku lemas. Beliau tertawa keras. Ternyata, beliau tidak datang sendirian. Beliau membawa rombongan. Seluruh keluarga besar dari kampung diboyong. Tujuannya? Apalagi kalau bukan untuk liburan di rumah anak kesayangannya yang paling sukses itu. Telepon ditutup. Begitu saja. Aku mematung di teras. Teh tawarku mendadak terasa sangat pahit. Aku menoleh ke dalam rumah. Kulihat Bagas, suamiku, direktur utama fiktif, masih asyik membaca koran di meja makan, pura-pura sibuk. Aku tahu, sandiwara yang sudah kubangun rapi selama bertahun-tahun ini, sebentar lagi akan kedatangan rombongan penonton. Penonton yang sangat merepotkan, yang tidak pernah aku undang, dan yang akan merusak panggungku. Pemandangan di depan lobi kedatangan persis seperti yang kubayangkan. Ibu Ratih, mertuaku, sedang berdiri berkacak pinggang, dikelilingi tumpukan barang yang lebih mirip orang mau pindahan rumah daripada liburan. Ada koper-koper besar yang sudah usang, tas-tas jinjing yang menggembung penuh, beberapa kardus mie instan yang diikat tali rafia, dan yang paling membuatku pusing, ada satu sangkar ayam di kakinya. Bagas, suamiku, langsung memasang senyum terbaiknya. Dia berlari kecil, menyalami dan memeluk ibunya. "Ibu, sehat?" Aku mengikuti di belakang, berusaha tersenyum sopan, ikut menyalami. Tapi tangan Ibu Ratih terasa kaku dan dingin saat kusentuh. "Lama sekali," bentak Ibu Ratih. Ini adalah kalimat pertamanya untukku hari itu. Bukan salam, bukan senyuman, hanya bentakan. Beliau menatapku dari atas ke bawah. Aku yang pagi itu hanya memakai kaos oblong sederhana dan celana panjang kain, langsung dinilai. "Kamu ini, Santi, suami kamu sukses. Istrinya kok penampilannya begini amat? Kayak pembantu baru. Malu ibu dilihat orang." Aku menelan ludah. Kulihat Bagas. Kuharap dia membela. Tapi dia hanya tertawa canggung. "Ah, ibu ini bisa saja. Santi kan di rumah saja, Bu." "Di rumah saja?" "Ya, di rumah. Mengurus kerajaan bisnisku dari balik daster. Perjalanan pulang adalah neraka kecil pertama. Mobilku, sebuah mobil keluarga yang cukup besar dan nyaman, yang biasanya kupakai mengangkut puluhan kotak catering, kini terasa seperti kaleng sarden.
Ibu Ratih duduk di depan. Tentu saja. Di samping, anak suksesnya. Beliau tidak berhenti mengomentari mobil itu. Katanya kursinya keras. Guncangannya terlalu terasa. Beliau membandingkannya dengan mobil kepala desa di kampungnya yang katanya jauh lebih empuk. Aku duduk di belakang. Berhimpitan. Dijepit di antara dua adik ipar yang tidak pernah kutemui sebelumnya. Dan sebuah kardus berisi entah apa yang baunya seperti terasi. Aku hanya bisa diam, memandangi jalanan, sambil menghitung sampai 10 di dalam hati. Berulang kali. Begitu gerbang rumahku terbuka, pemandangan selanjutnya lebih parah. Rombongan itu, yang terdiri dari Ibu Ratih, 3 adiknya Bagas, 2 sepupu jauh, dan 3 anak kecil yang berlarian, langsung menyerbu masuk. Mereka seperti rombongan turis yang baru pertama kali melihat istana. Aku melihat anak-anak itu langsung melompat-lompat di atas sofa beludru putihku. Sofa yang baru kubeli bulan lalu, yang bahkan cicilannya belum lunas. Mereka meloncat sambil memegang cireng yang berminyak. Aku ingin berteriak, tapi ku tahan. Ibu Ratih berdiri di tengah ruang tamu. Beliau memutar badannya, matanya memindai seisi ruangan dengan tatapan seorang penilai barang loak. Tatapannya berhenti pada sebuah guci keramik antik yang kupajang di sudut ruangan. Guci itu adalah hasil lelang yang kudapat dengan susah payah. Harganya? Cukup untuk membeli sepetak sawah di kampung mertuaku. Ibu Ratih menunjuk guci itu. Santi, panggilnya. Nadanya datar. Aku mendekat. Iya, Bu. Pajangan ini kamu beli di mana? Tanyanya. Aku baru mau menjawab kalau itu barang koleksi. Tapi beliau sudah melanjutkan. Jelek sekali. Kayak pajangan di pasar malam. Warnanya norak. Besok buang saja. Ya. Ganti sama foto Bagas yang besar. Foto dia pakai jas. Aku membeku. Pajangan pasar malam? Di belakang Ibu Ratih, kulihat Bey Lastri muncul dari dapur. Mata kami bertemu. Bey Lastri menatapku dengan iba, tapi juga ada kemarahan di matanya. Dia pasti mendengar semua. Bagas di mana? Oh, suamiku tercinta. Dia sedang sibuk. Sibuk memamerkan kewibawaannya. Dia sedang tertawa keras di teras belakang, menunjukkan kolam ikan koiku pada paman-pamannya. Dia menceritakan betapa repotnya dia memelihara ikan-ikan mahal itu. Padahal, yang memberi makan ikan itu setiap pagi adalah aku, sebelum aku mulai memeriksa laporan keuangan cateringku. Ibu Ratih tidak berhenti di ruang tamu. Beliau melanjutkan inspeksinya. Beliau masuk ke dapurku. Dapur bersihku yang luas, yang sengaja ku desain dengan peralatan modern untuk menunjang hobiku memasak. Beliau mengernyitkan dahi. Santi, ini dapur kok bau bumbu begini? Aku bingung. Namanya juga dapur. Bu, tadi pagi Bey Lastri habis masak. Dapur orang kaya itu harusnya steril. Potongnya. Wangi. Kayak di televisi itu. Ini bau terasi, bau bawang. Nggak berkelas. Nanti kamu bersihkan semua. Pakai pewangi yang banyak. Aku mulai merasa kepalaku pusing. Steril? Wangi. Memangnya ini laboratorium? Dapur ya tempatnya masak. Tempatku mencari uang untuk menghidupi putra suksesnya itu. Tentu saja. Semua kalimat itu hanya berani kusimpan di dalam hati. Belum sempat aku menarik napas. Perintah pertama yang sesungguhnya datang. Santi! Teriaknya lagi dari ruang tamu. Aku harus berlari kecil menghampirinya. Iya, Bu. Buatkan Ibu kopi. Yang pahit. Gulanya sedikit saja. Terus buatkan minum sirup untuk semua saudara Ibu. Cepat. Ya. Haus ini. Beliau mengatakannya sambil melempar tas tangannya ke sofa. Tanpa menatapku. Nada bicaranya persis seperti yang biasa beliau gunakan saat memanggil pembantu di kampungnya. Aku sadar posisiku sudah ditetapkan. Di rumahku sendiri, aku resmi jadi pesuruhnya. Aku berjalan lunglai ke dapur. Bey Lastri sudah menungguku di sana. Wajahnya merah pada menahan kesal. Ibu ini. Bey Lastri tidak sanggup melanjutkan kata-katanya.
Aku menghela napas panjang. Aku menepuk bahunya pelan. Nggak apa-apa. Bei, tolong siapkan air panas yang banyak ya di termos besar. Siapkan juga semua gelas yang kita punya. Kelihatannya kita bakal lembur, kataku pelan, berusaha setenang mungkin. Saat aku sedang mengadu kopi pahit untuk mertuaku, kudengar suara Ibu Ratih bicara dengan Bagas di ruang tengah. Kali ini, suaranya terdengar manja, tapi penuh tuntutan. Bagas, anakku, kamar ibu di mana? Ibu nggak mau ya di kamar tamu yang di bawah. Pasti sempit. Ibu mau kamar kamu. Kamar utama. Yang paling besar. Yang ada balkonnya itu. Hening sejenak. Jantungku berdebar. Aku menunggu jawaban Bagas. Aku menunggu suamiku berkata, "Jangan, Bu. Itu kamar kami. Ibu di kamar tamu saja. Kamarnya juga besar dan nyaman." Tapi yang kudengar selanjutnya adalah suara tawa Bagas. "Oh, tentu saja, Bu. Ibu harus di kamar yang paling bagus." "Boleh, Bu. Nanti biar Santi yang pindah. Santi bisa tidur di kamar tamu bawah saja. Gampang itu." Sendok di tanganku berhenti mengaduk. Gelas kopi itu terasa bergetar di tanganku. Ini bahkan belum genap 2 jam. Baru 2 jam Ibu Ratih menginjakan kaki di rumahku, dan aku sudah kehilangan sofa kesayanganku, guci antikku, kehormatan dapurku, dan sekarang aku terusir dari kamar tidurku sendiri. Aku menatap punggung suamiku dari kejauhan. Laki-laki yang harga dirinya kujaga setengah mati itu. Laki-laki yang kuberi panggung mewah untuk bermain peran. Ternyata, dia baru saja menjualku. Menjual istrinya sendiri dengan harga yang sangat murah. Hanya demi sebuah pujian dari ibunya. Petaka ini ternyata datang jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Hanya butuh waktu kurang dari 24 jam untuk mengubah istanaku menjadi pasar malam. Rumahku yang dulu tenang, yang biasanya hanya terdengar suara ketukan jariku di laptop atau suara Bey Lastri yang bersenandung sambil menyapu, sekarang hilang total. Suara riuh rendah itu dimulai bahkan sebelum matahari terbit. Aku terbangun di kamar tamu yang sempit di lantai bawah. Punggungku terasa sakit karena kasurnya yang tipis. Tapi bukan itu yang membuatku terbangun. Aku terbangun karena suara orang-orang berlarian di lantai atasku. Tepat di atas kepalaku. Suara kaki-kaki kecil keponakan Bagas terdengar seperti gajah sirkus yang sedang latihan. Mereka berteriak-teriak, main kejar-kejaran. Dan sepertinya tidak ada satu orang dewasa pun yang peduli kalau ini masih jam 5 pagi. Ruang tamuku, yang biasanya rapi dan wangi aromaterapi, sekarang penuh aroma yang campur aduk. Ada bau minyak kayu putih yang menyengat dari salah satu paman Bagas yang katanya, masuk angin, dan tidur di sofa. Ada bau rokok kretek yang asapnya menempel pekat di gorden baruku. Padahal aku sudah memasang tulisan besar, dilarang merokok, di ruang itu. Dan sofa putihku yang malang. Aku bahkan tidak sanggup melihatnya. Sofa beludru itu sekarang warnanya belang-belang. Ada noda kecap di sandarannya. Ada remah-remah kerupuk yang menyebar di seluruh permukaannya. Dan di sudutnya, ada bekas tumpahan sirup yang lengket, yang sekarang dikerumuni semut. Aturan yang kubuat susah payah di rumah ini seolah menguap begitu saja. Ibu Ratih, mertuaku, sudah mengambil alih komando penuh. Beliau bertingkah seperti ratu di kerajaan barunya. Semua adik dan sepupu Bagas patuh total padanya. Dan mereka semua memandangku. Mereka bahkan tidak memandangku. Aku seolah tidak terlihat. Aku tembus pandang. Aku ingat siang itu, aku sedang pusing memeriksa tagihan catering yang menumpuk di laptopku. Aku duduk di sudut meja makan, satu-satunya tempat yang tersisa. Tiba-tiba, salah satu adik ipar perempuanku, sebut saja namanya Dini, datang dan langsung mengambil cangkir teh hangatku yang ada di sebelah laptop. Dia meminumnya. Begitu saja. Tanpa izin. Tanpa basa-basi. Aku kaget. Kutatap dia. Dia hanya nyengir tanpa rasa bersalah. Pinjam dulu ya, Mbak Santi. Haus. Katanya. Dia bahkan tidak menyebutku, Mbak Yu, atau kakak ipar. Langsung panggil nama. Aku ini siapa?
teman sebayanya? Dan yang paling membuatku ingin tertawa getir adalah soal makanan. Bisnis utamaku adalah catering makanan sehat. Aku terbiasa makan teratur. Pagi itu, Bey Lastri, yang kasihan padaku, sudah menyiapkan oatmeal dan buah potong untuk sarapanku, seperti biasa. Ibu Ratih melihat mangkuku dengan pandangan jijik. Beliau langsung berteriak dari meja makan. Katanya, "Makanan apa ini? Makanan orang sakit? Makanan burung?" Beliau tidak mau lihat ada bubur aneh itu lagi di meja makan. Anak suksesnya, Bagas, harus makan makanan yang bergizi. Gizi versi Ibu Ratih adalah nasi uduk porsi kuli, lengkap dengan semur jengkol, dan ikan asin yang digoreng kering. Mau tidak mau, aku dan Bey Lastri harus ke pasar lagi pagi itu. Kami berbelanja bahan-bahan yang tidak pernah ada di daftar belanjaku. Dapurku yang tadinya modern dan bersih, kini penuh dengan ulekan sambal terasi dan bau ikan asin yang asapnya memenuhi seluruh rumah. Bey Lastri sampai mengeluh pelan padaku. Dia bilang saringan udara mahal di dapurku bisa-bisa rusak karena harus kerja lembur menyedot asap sebanyak itu. Lalu, di mana Bagas, suamiku tercinta? Di mana direktur utama fiktifku? Oh, dia sedang menikmati perannya. Dia duduk di kursi teras favoritku, tempatku biasa bekerja. Sekarang kursi itu didudukinya. Dia dikelilingi saudara-saudaranya, tertawa terbahak-bahak, mendengarkan semua pujian mereka. Dia merasa seperti raja sungguhan yang sedang menjamu rakyatnya. Dia bangga sekali bisa memamerkan hasil jerih payahnya selama ini. Saat aku lewat membawakan mereka nampan penuh kopi dan pisang goreng, Bagas menepuk-nepuk pundakku di depan semua orang. Dia bilang dengan nada bangga, "Bikinin kopi lagi ya, Ma. Yang mantap. Bapak-bapak ini suka kopi buatan kamu." Dia memanggilku, "Mama," tapi nada bicaranya seperti majikan pada pegawainya. Dan saudara-saudaranya memandangku dengan tatapan ya. Begitulah. Tatapan meremehkan. Aku hanyalah istri yang beruntung, yang tugasnya hanya melayani suami sukses dan keluarga besarnya. Malam hari adalah puncaknya. Aku sudah resmi terusir dari kamar utamaku. Kamar itu sekarang ditempati Ibu Ratih. Kamar tidurku, tempat pribadiku, tempatku menyimpan semua dokumen bisnisku, sekarang diacak-acak olehnya. Aku tidur di kamar tamu bawah, dekat dapur. Kamar itu sempit, dan baunya pengap karena tadinya dipakai untuk gudang sementara menyimpan stok bahan catering. Sepanjang malam, aku tidak bisa tidur. Bukan hanya karena kasurnya yang keras, tapi karena suara tawa dan obrolan dari lantai atas tidak berhenti. Mereka sepertinya sedang bermain kartu sambil berteriak-teriak. Suara televisi di ruang keluarga juga menyala keras sekali, menayangkan acara dangdut sampai lewat tengah malam. Aku memeluk lututku di kegelapan kamar sempit itu. Rumah ini kubangun dengan keringatku. Setiap batanya, setiap jengkal keramiknya, adalah hasil kerja kerasku. Dan sekarang, aku menjadi tamu di rumahku sendiri. Aku menjadi pembantu gratis bagi mereka. Aku melihat ke arah pintu. Aku bertanya-tanya dalam hati. Ini baru hari kedua. Berapa lama lagi aku harus menahan semua ini? Aku belum sadar bahwa kekacauan ini barulah awal. Ibu Ratih ternyata membawa kejutan lain yang jauh lebih busuk daripada sekadar bau terasi di dapurku. Rasanya hening itu seperti apa? Rumahku, istanaku yang dulu tenang, kini sudah 100% berubah wujud. Aturan yang kubuat susah payah selama bertahun-tahun, hancur lebur hanya dalam hitungan hari. Jadwal makanku berantakan. Jadwal kerjaku? Jangan ditanya. Aku bahkan tidak sempat membuka laptopku. Ponselku yang biasanya ramai orderan catering, sekarang kubiarkan tergeletak di meja samping tempat tidur sempitku di kamar tamu. Aku tidak punya tenaga untuk bekerja. Tenagaku habis untuk melayani. Ruang tamuku sekarang punya banyak fungsi. Pagi hari, ruang itu jadi tempat sarapan massal. Mereka makan sambil menonton kartun dengan suara super keras. Remah-remah nasi dan kerupuk bertebaran di atas karpet buluku. Siang hari, ruang itu jadi tempat tidur-tiduran. Paman-paman Bagas tidur mendengkur di sofa,
lengkap dengan iler yang membekas di bantal-bantal sofa mahalku. Malam hari, tempat itu berubah jadi arena main gaple. Dan kamar mandiku, kamar mandi. Dulu, itu adalah tempat pribadiku. Tempatku berendam air hangat pakai sabun wangi untuk melepas lelah setelah seharian bekerja. Sekarang, antreannya mengular kayak antrean pembagian sembako. Aku bahkan sudah tidak berani menaruh alat mandiku di sana. Sabun mahalku ludes dalam 2 hari. Sampoku yang khusus untuk perawatan rambut, dipakai keramas oleh semua orang, termasuk anak-anak kecil yang menggunakannya seperti mainan busa. Ada satu hal yang membuatku ingin menangis sambil tertawa. Handukku. Handukku yang paling bagus, yang kubeli mahal, yang bahannya lembut. Kemarin kutemukan tergeletak di lantai depan kamar mandi. Basah, kotor, dan penuh jejak kaki. Rupanya, handuk itu dipakai untuk keset oleh salah satu keponakan Bagas. Saat kutanya siapa yang melakukannya, tidak ada yang mengaku. Mereka hanya saling pandang lalu tertawa. Aku cuma bisa istighfar. Aku ambil handuk itu, kumasukkan ke mesin cuci, dan kusimpan sisanya di dalam lemari kamarku yang sempit. Aku dan Bey Lastri sudah seperti unit catering darurat yang beroperasi 24 jam. Kami memasak 3 kali sehari untuk, aku coba hitung, 11 orang dewasa dan 3 anak kecil. Porsi masaknya sudah bukan porsi rumahan, tapi porsi hajatan. Bey Lastri yang biasanya sabar, wajahnya kini makin kusut. Bu, bisiknya padaku suatu sore saat kami mencuci tumpukan piring yang menggunung. Ini beras kita yang 1 karung. 3 hari sudah habis, Bu. Dia berhenti sejenak, mengelap keringatnya. Terus, sabun cuci piring tinggal busanya aja, Bu. Mereka itu kalau cuci piring, sabunnya dituang kayak nuang sirup. Boros sekali. Gas juga sudah ganti 2 kali minggu ini. Aku hanya bisa menghela napas. Sudah, Bey. Nanti aku pesan lagi semuanya. Jawabku lirih. Bey Lastri menatapku iba. Bukan soal uangnya, Bu. Tapi ini rumah ibu. Kenapa ibu yang diperlakukan begini? Aku tidak bisa menjawab. Dan suamiku, Bagas, sang direktur utama fiktif, dia makin sibuk. Sibuknya bukan main. Sibuk menyuruhku. Ma, kopi. Ma, celana bapak yang buat main golf mana ya? Ma, pijitin bapak. Pegal ini habis main catur sama paman. Dia benar-benar lupa. Dia lupa siapa yang menggajinya selama ini. Dia lupa siapa yang memberinya semua kemewahan yang dia pamerkan itu. Dia sudah terbuai oleh pujian-pujian keluarganya yang menyebutnya anak sukses dan juragan. Di tengah hiruk-pikuk pasar malam yang kini bernama rumahku ini, ada satu sosok yang aneh. Sejak hari pertama kedatangan rombongan itu, aku sebenarnya sudah melihatnya. Tapi karena terlalu sibuk, aku tidak terlalu memperhatikan. Namanya Rani. Waktu pertama kali datang di stasiun, Ibu Ratih, mertuaku, mengenalkannya sekilas. Sangat sekilas. Beliau hanya bilang, "Oh, ini Rani, saudara jauh dari desa sebelah. Kasihan, dia yatim piatu. Nggak ada yang urus. Jadi ibu ajak sekalian biar bisa lihat kota." Saat itu aku hanya mengangguk. Aku kasihan. Yatim piatu. Tentu saja boleh ikut. Tapi setelah 4 hari mengamati, aku sadar. Perlakuan yang diterima Rani sangat berbeda dari anggota rombongan lainnya. Dia masih muda. Mungkin usianya akhir 20-an. Jauh lebih muda dariku. Kulitnya putih bersih. Terawat. Badannya bagus. Cara dia berpakaian juga sangat berbeda. Walaupun Ibu Ratih bilang dia dari kampung, pakaiannya selalu terlihat baru. Dan modelnya ketat. Kaosnya pas badan. Celananya juga membentuk lekuk tubuh. Bibirnya selalu dipoles pewarna bibir yang merah menyala. Bahkan saat baru bangun tidur. Dia tidak pernah ikut repot-repot di dapur seperti adik-adik Bagas yang perempuan. Dia tidak pernah terlihat menyapu atau mencuci piringnya sendiri. Pekerjaannya hanya satu, duduk manis di sofa ruang tengah, menyilangkan kakinya, dan sibuk bermain ponsel. Kalau dia haus,
Dia tidak akan ke dapur. Dia akan memanggil Mbak Santi. Panggilnya dengan suara yang dibuat-buat manja. Mbak, tolong ambilkan minum, dong. Yang dingin, ya, pakai es. Dia memanggilku, Mbak. Bukan, Mbak Yu, atau kakak ipar. Padahal aku istri dari orang yang dia panggil, Mas Bagas. Perutku mulai terasa tidak enak. Tapi yang membuatku benar-benar curiga adalah sikap mertuaku padanya. Ibu Ratih itu orangnya pelit. Pelit pujian, pelit senyum, apalagi padaku. Tapi pada Rani, luar biasa. Pagi itu, saat sarapan, Ibu Ratih mengambilkan nasi goreng porsi besar. Bukan untuk Bagas, anaknya, tapi untuk Rani. Ayo, Rani, makan yang banyak, kata Ibu Ratih sambil mengusap punggung gadis itu. Biar sehat, kamu itu cantik sekali pagi ini. Pakai baju warna apa saja cocok. Rani hanya tersenyum malu-malu. Ah, ibu bisa saja. Aku yang sedang membawa teko teh panas, nyaris menjatuhkannya. Seumur-umur aku jadi menantunya. Jangankan dipuji cantik, ditanya, sudah makan atau belum, saja tidak pernah. Lalu, kulihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat darahku mulai mendidih pelan. Kulihat sikap suamiku. Bagas. Bagas yang biasanya malas bergerak. Yang kalau ku minta mengambilkan remote televisi yang jaraknya hanya 1 meter saja susahnya minta ampun. Sekarang jadi sangat ringan tangan. Tapi hanya untuk Rani. Saat sedang makan bersama, Rani tiba-tiba terbatuk kecil. Aduh, keselek, katanya pelan. Bagas, yang duduk di seberang meja, reaksinya lebih cepat dari kilat. Dia langsung berdiri, mengambilkan segelas air putih, dan memberikannya pada Rani dengan tatapan penuh khawatir. Pelan-pelan, Ran, kamu nggak apa-apa. Rani menerima gelas itu, jari-jari mereka bersentuhan sekilas. Nggak apa-apa, Mas. Makasih, ya. Aku terdiam di kursiku. Keselek, hanya keselek. Dan suamiku paniknya seperti melihat orang kecelakaan. Aku melirik ke arah Ibu Ratih. Mertuaku itu melihat adegan barusan. Dan dia tersenyum. Bukan senyum biasa. Itu senyum puas. Senyum kemenangan. Sejak saat itu, aku mulai mengamati. Aku mulai jadi detektif di rumahku sendiri. Aku pura-pura sibuk di dapur. Tapi mataku tidak lepas dari cermin besar di ruang makan. Cermin itu memantulkan semua aktivitas di ruang tamu. Dan apa yang kulihat, membuat dadaku sesak. Kulihat Bagas dan Rani. Mereka duduk di sofa yang sama. Sangat berdekatan. Padahal sofa itu panjang dan bisa muat 5 orang. Mereka tertawa-tawa kecil sambil melihat layar ponsel milik Bagas. Entah apa yang mereka lihat. Kulihat Bagas sesekali menyentuh lengan Rani saat tertawa. Dan Rani tidak menghindar. Dia malah terlihat senang. Di mana Ibu Ratih? Oh, beliau ada di sana. Beliau duduk di kursi tunggal di seberang mereka. Bertingkah seperti pengawal pribadi. Matanya mengawasi. Bukan untuk melarang. Tapi untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Senyum bangga tidak pernah lepas dari bibirnya. Tadi, aku sedang di dapur, memotong sayuran untuk makan siang. Tiba-tiba Rani masuk ke dapur. Dia mengeluh pusing. Aduh, kepalaku berat banget, Mbak Santi, katanya sambil bersandar di meja dapur. Sebelum aku sempat menjawab, Bagas muncul di belakangnya. Kamu kenapa lagi, Ran? Pusing? Iya, Mas. Kayaknya masuk angin. Jawab Rani manja. Lalu, hal yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Di depanku, di dapurku sendiri. Bagas langsung mengambil botol minyak angin yang selalu tersedia di kotak obat. Dia menuangkannya ke tangannya. Sini, Mas pijitin tengkuknya. Biar enak. Dan Bagas suamiku mulai memijat tengkuk Rani. Rani memejamkan matanya, menikmati pijatan itu. Aduh, enak, Mas. Pijatan Mas Bagas kuat. Ya. Tanganku yang sedang memegang pisau mendadak kaku. Aku berhenti memotong. Seluruh tubuhku gemetar.
Selama ini, kalau aku mengeluh pegal karena seharian mengurus bisnis, Bagas selalu bilang dia capek. Dia tidak bisa memijat. Tapi sekarang, untuk seorang saudara jauh, dia begitu ahli, begitu bersemangat. Aku ingat sesuatu. Sesuatu yang membuat semuanya jadi masuk akal. Beberapa bulan lalu, Bagas tiba-tiba minta uang tambahan. Jauh lebih besar dari gaji direkturnya yang biasa. Aku ingat aku bertanya untuk apa. Dia bilang, dengan nada sedikit kesal, bahwa dia ada proyek baru di kampung yang butuh modal. Dia bilang aku tidak perlu tahu detailnya. Sebagai istri, tugasku hanya mendukung. Aku, bodohnya, percaya. Aku yang sedang sibuk mengurus tender catering besar, langsung mentransfer uang itu tanpa banyak tanya. Aku hanya ingin dia diam dan tidak menggangguku bekerja. Sekarang aku sadar. Uang itu, keringatku, jangan-jangan, proyek baru itu adalah gadis ini? Jangan-jangan, uangku dipakai oleh Ibu Ratih dan Bagas untuk merawat Rani di kampung? Untuk membelikannya baju-baju baru, perawatan kulit, dan mempersiapkannya? Lalu mereka membawanya ke sini, ke rumahku. Ini bukan kunjungan keluarga. Ini bukan invasi biasa. Ini adalah rencana kudeta yang terorganisir. Mereka membawanya ke jantung pertahananku. Mereka ingin aku melihatnya. Mereka ingin aku tersiksa pelan-pelan. Aku menatap pisau di tanganku. Lalu aku menatap tengkuk Rani yang sedang dipijat mesra oleh suamiku. Tiba-tiba, Ibu Ratih muncul di pintu dapur. Beliau pasti mendengar semua obrolan itu. Beliau menatapku dengan tatapan mengejek. "Santi," katanya. Nadanya dingin. "Kamu itu ngapain bengong? Sayurannya nggak kamu potong? Rani lagi sakit itu. Kamu masakin yang enak. Buatkan sup ayam jahe. Cepat." Bagas bahkan tidak menoleh padaku. Dia masih sibuk dengan tengkuk Rani. Pagi itu, aku sadar. Aku tidak sedang berhadapan dengan mertua yang menyebalkan atau ipar yang tidak tahu diri. Aku sedang berhadapan dengan komplotan penipu. Komplotan yang menjadikan suamiku sebagai boneka, dan menjadikan aku sebagai target yang harus disingkirkan. Dan Rani, gadis yatim piatu yang malang itu, adalah peluru yang mereka siapkan untuk menembakku. Tanganku masih gemetar memegang pisau. Adegan Bagas memijat tengkuk Rani di dapurku tadi masih terbayang jelas. Suara mertuaku yang memerintahku membuat sup ayam jahe terdengar seperti dengungan lebah yang menyakitkan di telingaku. Tapi, seperti robot yang sudah diprogram, aku bergerak. Aku mencuci ayam. Aku mengupas jahe, menggepreknya dengan sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Setiap geprekan, aku membayangkan wajah suamiku, wajah mertuaku, dan wajah gadis licik itu. Setengah jam kemudian, sup ayam jahe yang panas dan wangi itu tersaji di meja. Rani sudah duduk manis di meja makan, ditemani Ibu Ratih yang mengipasinya, seolah dia putri raja yang sedang sakit parah. Aku meletakkan mangkuk sup itu di depan Rani. "Makasih ya, Mbak Santi," katanya dengan suara yang dibuat lemah. Suara yang sama sekali tidak terdengar seperti orang sakit. Lebih mirip ejekan yang dibungkus bludru. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Ibu Ratih langsung menyela. "Kamu itu ditanya kok diam saja? Nggak sopan. Sana, ambilkan kerupuk. Rani, kan suka makan pakai kerupuk." Aku berbalik badan, berjalan ke dapur untuk mengambil stoples kerupuk. Saat itulah aku mendengarnya. Ibu Ratih berbisik pada Rani, tapi cukup keras untuk kudengar. "Sabar ya, Ran. Sebentar lagi, kamu nggak perlu lagi lihat mukanya yang asem itu. Kamu yang akan jadi ratu di sini." Aku berhenti melangkah. Stoples kerupuk di tanganku terasa berat. "Ratu." Mereka sedang menyiapkan ratu baru. Sejak hari itu, posisiku di rumah ini resmi berubah. Aku bukan lagi Bu Santi. Aku bukan lagi istri direktur utama fiktif. Aku adalah Santi. Atau lebih tepatnya, Babu Santi. Tugasku bertambah 1000 kali lipat. Pagi hari,
Aku dan Beilastri harus bangun jam 4. Bukan untuk menyiapkan cateringku, tapi untuk menyiapkan sarapan rombongan sirkus ini. Mereka tidak mau sarapan roti atau sereal. Mereka mau nasi uduk, lontong sayur, atau bubur ayam komplet. Dan yang paling membuatku pusing, selera mereka berbeda-beda. Ibu Ratih mau buburnya kental, tidak pakai kacang. Salah satu paman Bagas mau lontongnya pakai telur rebus, tapi tidak mau pakai nangka. Keponakan-keponakan Bagas hanya mau makan mie instan goreng, dan harus aku yang memasakkan, tidak mau Beilastri. Aku, Santi, pemilik 30 kamar kos dan catering 5 kantor besar, kini menghabiskan pagiku berdebat soal tingkat kematangan mie instan. Lucunya, suamiku, Bagas, ikut-ikutan. Dia yang dulu kubuatkan sarapan sehat selalu protes. Kini, dia makan nasi uduk 2 piring penuh dengan lahapnya. Dia bahkan berani memerintahku di depan keluarganya. Sambelnya kurang pedas ini, katanya sambil mengacungkan sendok. Bikinin lagi yang lebih mantap. Aku hanya menatapnya. Laki-laki ini. Apa dia sudah lupa caranya memegang ulekan? Setelah sarapan, penderitaan belum berakhir. Tumpukan cucian kotor mereka sudah menggunung seperti bukit. Mesin cuciku yang biasanya hanya bekerja 2 hari sekali, kini harus berputar dari pagi sampai sore. Dan mereka tidak peduli. Baju ganti dipakai hanya 2 jam, lalu dilempar begitu saja ke keranjang cucian. Beilastri sampai menangis diam-diam di pojok ruang cuci. Dia kasihan padaku. Tapi dia lebih kasihan pada mesin cuci yang baru kami beli itu. Bu, katanya sambil memilah baju. Ini daster adiknya Pak Bagas. Luntur. Kena kemeja putih bapak yang paling mahal. Aku hanya menghela napas. Sudah. Bei, rendam pakai pemutih. Kalau tidak bisa, ya buang saja. Aku sudah tidak peduli lagi soal kemeja mahal. Harga diriku sudah terinjak-injak. Apalah arti selembar kemeja? Pekerjaanku yang sebenarnya? Bisnisku? Hancur. Manajer cateringku meneleponku berkali-kali. Dia bilang ada masalah besar dengan salah satu vendor sayuran. Aku tidak bisa berpikir. Bagaimana aku bisa memikirkan tagihan vendor? Sementara di telingaku Ibu Ratih berteriak minta dipijat kakinya? Bagaimana aku bisa memeriksa laporan keuangan? Sementara di depan mataku, Rani dan Bagas sedang tertawa-tawa di teras. Minum es kelapa muda yang tadi pagi kusuruh Beilastri beli di pasar? Ya, Rani, bintang utama dalam drama ini. Dia benar-benar diperlakukan seperti putri. Dia tidak boleh menyentuh pekerjaan apapun. Alasannya? Kata Ibu Ratih. Rani itu lagi dijaga. Calon. Ibu Ratih tidak pernah melanjutkan kalimatnya. Beliau hanya akan tersenyum penuh arti ke arahku. Lalu, tibalah malam yang meruntuhkan segalanya. Aku sudah sangat lelah. Punggungku rasanya mau patah. Aku tidur di kamar tamu bawah yang sempit. Kamar yang dulu kugunakan sebagai gudang stok bahan kering catering. Baunya apek, dan kasurnya tipis sekali. Aku baru saja mau memejamkan mata. Saat aku sadar, ponselku mati. Dan pengisi daya ponselku, yang khusus untuk bisnis, tertinggal di kamar utamaku. Di laci meja riasku. Dengan langkah berat, aku naik ke lantai 2. Aku berjalan di lorong yang gelap menuju kamarku. Kamarku sendiri. Betapa lucunya. Aku harus berjalan mengendap-endap di rumahku sendiri. Kulihat pintu kamar utamaku sedikit terbuka. Tadinya, kukira Ibu Ratih yang tidur di sana, sesuai permintaannya di hari pertama. Aku mengetuk pelan. Bu, Ibu, ini Santi. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara dengkuran halus. Bukan dengkuran Ibu Ratih yang biasanya keras seperti mesin diesel. Aku mendorong pintu itu pelan. Dan apa yang kulihat, membuat darahku berhenti mengalir. Kamarku. Wanginya berbeda. Bukan lagi wangi aromaterapi lavender yang menenangkan. Kamarku kini beraroma parfum melati yang manis dan menusuk. Parfum yang selalu dipakai Rani. Dan di atas ranjangku. Ranjang king size yang kubeli dengan bonus proyek pertamaku. Tempatku beristirahat. Tempatku menangis.
Tempatku menyusun rencana bisnis. Di atas ranjang itu, bergelung di bawah selimut sutraku, adalah Rani. Dia tidur dengan pulasnya. Sangat pulas. Dia bahkan memakai salah satu baju tidur satinku yang paling bagus. Baju tidur yang Bagas belikan untukku saat kami ulang tahun pernikahan dulu. Kakiku lemas. Aku bersandar di kusen pintu. Mau apa kamu? Suara serak Ibu Ratih tiba-tiba muncul dari kegelapan di sudut kamar. Beliau ternyata duduk di kursi baca di pojok, seperti penjaga. Aku mau ambil pengisi daya, Bu. Tertinggal di laci. Kataku gemetar. Ibu Ratih mendengus. Beliau berdiri, menghalangi pandanganku ke arah ranjang. Kenapa? Gak suka kamu lihat Rani tidur di situ? Aku diam. Mulutku terkunci. Dia itu lagi gak enak badan. Lanjut Ibu Ratih. Nadanya penuh ejekan. Dia bilang kasur di kamar tamu bawah itu keras. Bikin punggungnya sakit semua. Kasihan. Dia anak yatim piatu. Gak pernah tidur di kasur enak. Kamu ngalah sedikit. Kan gak apa-apa? Toh kamu cuma istri. Toh, kamu, istri. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada tamparan fisik. Pandanganku liar mencari. Aku panik. Kalau Rani di kamarku. Ibu Ratih berjaga di sini. Lalu Bagas di mana? Jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan mereka. Mataku lalu tertuju pada sofa panjang di depan televisi di dalam kamar. Sofa yang biasanya kupakai untuk membaca buku. Di sana, meringkuk seperti anak anjing kedinginan. Suamiku. Dia tidur di sofa. Di dalam kamarnya sendiri. Dia rela tidur meringkuk di sofa, demi memberikan ranjang utamanya untuk Rani. Si saudara jauh, yang katanya sedang sakit. Aku menatap pemandangan itu. Ibu Ratih yang menjaga. Rani yang tidur nyenyak di ranjangku. Bagas yang tidur di sofa. Ini sudah gila. Ini bukan lagi kunjungan keluarga. Ini bukan lagi invasi. Ini adalah penjajahan penuh. Mereka sudah mengambil alih semuanya. Ibu Ratih berjalan ke laci meja rias, mengambil pengisi dayaku, dan melemparkannya ke lantai di depanku. Nih, ambil. Terus pergi. Jangan ganggu Rani istirahat. Usirnya. Aku membungkuk, memungut pengisi daya itu. Harga diriku ikut kupungut dari lantai keramik yang dingin itu. Aku berjalan mundur, menutup pintu kamarku sendiri. Aku berdiri di lorong yang gelap. Sendirian. Aku sadar. Di rumah ini, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku bukan istri. Aku bukan pemilik. Aku hanya babu yang kebetulan surat-surat rumahnya masih atas namaku. Malam itu, di kamar gudang yang apek, aku tidak tidur. Aku tidak marah. Aku mulai menghitung. Aku menghitung semua pengorbananku. Aku menghitung semua penghinaan ini. Dan aku mulai menyusun rencana. Jika mereka ingin bermain sandiwara, aku akan pastikan, akulah yang akan menulis adegan terakhirnya. Dan adegan itu, tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Seminggu sudah berlalu sejak invasi itu dimulai. Aku sudah lupa rasanya tidur di ranjangku sendiri. Aku sudah lupa rasanya ketenangan. Dan jujur saja, aku sudah mulai mati rasa. Rumahku bukan lagi rumahku. Setiap sudutnya sudah dikuasai. Bau rokok kretek menempel permanen di gorden ruang tamu. Kamar mandiku, jangan dibahas. Lantai keramik yang dulu putih bersih, sekarang selalu kotor dan becek. Aku sudah menyerah membersihkannya. Aku dan Bey Lastri kini bekerja seperti dua robot di pabrik. Kami bangun, memasak dalam porsi kuli, mencuci piring yang menggunung, mencuci baju yang menumpuk, lalu tidur di kamar sempit kami, hanya untuk mengulanginya lagi besok pagi. Mesin cuciku yang malang itu, yang baru kucicil 6 bulan, sekarang berputar 24 jam. Mungkin kalau dia bisa bicara, dia sudah minta surat pengunduran diri. Harga diriku sudah kuanggap lunas. Sudah kuanggap sebagai biaya kerugian. Aku tidak lagi membantah. Saat Ibu Ratih menyuruhku mengambilkan minum, aku ambilkan. Saat salah satu iparku melempar handuk basah ke lantai,
Aku pungut. Saat Bagas memintaku memijat kakinya di depan Rani, aku lakukan, sambil menahan mual. Aku diam. Tapi aku tidak buta. Mataku terus mengawasi. Aku melihat bagaimana Rani semakin berkuasa. Dia tidak lagi tidur di kamarku. Oh, tidak. Dia sudah naik pangkat. Ibu Ratih memutuskan bahwa kamar tamu utama di lantai 2, yang biasanya untuk tamu kehormatan, kini jadi kamar permanen Rani. Sementara Bagas, suamiku, dia kembali tidur di kamarku. Tapi bukan denganku. Dia tidur di sana sendirian. Sementara aku tetap di kamar gudang lantai bawah. Ibu Ratih punya 1000 alasan. Katanya, Bagas itu butuh istirahat tenang. Dia kan kerja keras. Kamu jangan ganggu dia. Santi, tidur di bawah saja. Sekalian dekat dapur. Kalau malam-malam ada yang haus, kamu gampang ambilkan. Kerja keras? Kerja keras apa? Aku ingin tertawa. Kerja kerasnya hanya duduk di teras, memamerkan mobilku, dan menghabiskan uangku. Aku menjadi pengamat di rumahku sendiri. Aku melihat tatapan mata mereka. Aku melihat bagaimana Ibu Ratih selalu berbisik-bisik dengan Rani di teras belakang. Mereka berdua akan tertawa terkikik-kikik, sambil menatap ke arahku yang sedang menjemur pakaian. Aku melihat bagaimana Bagas semakin berani. Dia tidak lagi ragu menyentuh Rani di depanku. Kadang dia, tidak sengaja, menyenggol bahu Rani saat di meja makan. Kadang dia memuji masakan Rani, yang sebenarnya aku yang masak, tapi Rani hanya menaburkan bawang goreng di atasnya. Wah, masakanmu enak sekali, Ran. Calon istri idaman, kata Bagas suatu hari. Ibu Ratih langsung menimpali. Jelas, Rani itu paket lengkap. Cantik, muda, nurut, gak kayak. Ibu Ratih melirikku. Gak kayak yang lain. Kaku, tua, gak bisa dandan. Aku hanya terus mengunyah nasiku. Rasanya seperti mengunyah kerikil. Tapi, mereka lupa satu hal. Mereka lupa, di rumah ini ada satu orang lagi selain aku yang matanya selalu terbuka. Seseorang yang mereka anggap tidak ada. Sama seperti mereka menganggapku tidak ada. B. Lastri. B. Lastri adalah sahabatku. Kesetiaannya tidak pernah luntur. Dan karena dia dianggap hanya pembantu, dia bisa bergerak bebas. Dia bisa mendengar apa yang tidak bisa kudengar. Pagi itu, suasana rumah terasa aneh. Lebih tegang dari biasanya. Ibu Ratih bangun lebih pagi. Beliau tampak sangat bersemangat. Beliau bahkan memakai baju kebaya terbaiknya. Padahal hanya di dalam rumah. Rani juga sama. Dia berdandan lebih menor dari biasanya. Rambutnya disanggul modern. Dan dia memakai parfum melatinya yang menusuk hidung itu sejak pagi. Malam ini kita makan besar. Teriak Ibu Ratih dari meja makan. Beliau memanggilku dan Bey Lastri. Santi, Lastri, dengar ya. Malam ini, ibu mau kalian masak yang paling enak. Bikin ayam bakar, gurame asam manis, udang saus padang, sayur asem, sambal terasi. Daftar pesanannya panjang sekali, seperti mau mengadakan syukuran. Aku hanya mengangguk. Memangnya ada acara apa, Bu? Tanyaku pelan. Ibu Ratih tersenyum sinis. Ada, dong. Acara penting. Acara perayaan. Sudah, jangan banyak tanya. Pokoknya masakan harus siap jam 7 malam. Jangan sampai malu-maluin di depan Bagas. Aku dan Bey Lastri langsung ke pasar. Belanjaan kami penuh 2 troli besar. Uangku lagi, tentu saja. Sepanjang perjalanan, Bey Lastri diam 1000 bahasa. Wajahnya tegang. Bibi kenapa? Tanyaku. Bey Lastri menggeleng. Nggak apa-apa, Bu. Perasaan saya nggak enak saja. Saat kami kembali dan mulai sibuk di dapur, kekacauan itu terjadi. Bey Lastri sedang membersihkan lorong lantai atas, dekat kamar Ibu Ratih. Beliau sedang mengepel lantai, ketika dia mendengar suara-suara dari dalam kamar. Pintunya sedikit terbuka. Bey Lastri bukan tipe orang yang suka menguping. Tapi suara tawa Ibu Ratih yang melengking membuatnya berhenti.
Dia mendengar suara Ibu Ratih. Dia mendengar suara Rani yang manja. Dan dia mendengar suara Bagas. Suamiku ada di dalam kamar ibunya bersama Rani. Bei Lastri membeku di tempatnya. Dia pura-pura terus mengepel, mendekatkan telinganya ke pintu. Dan apa yang dia dengar adalah rencana paling busuk yang pernah ada. Bei Lastri mendengar Ibu Ratih sedang melatih Bagas. Ibu Ratih berkata, "Nanti malam, pas kita semua lagi makan enak, kamu ngomong, gas. Kamu harus tegas. Kamu itu kepala keluarga." Lalu Bei Lastri mendengar suara Bagas yang ragu-ragu. "Tapi, Bu, Santi kenapa?" bentak Ibu Ratih. "Dia itu sudah mandul. Nggak bisa kasih kamu keturunan. Buat apa dipertahankan? Rani masih muda, sehat. Dia bisa kasih kamu 5 anak." Bei Lastri mendengar Rani tertawa kecil. "Iya, Mas Bagas. Nanti aku kasih Mas anak yang banyak, yang lucu-lucu." Jantung Bei Lastri serasa mau copot. Lalu dia mendengar rencana puncaknya. "Pokoknya," kata Ibu Ratih dengan nada final, "malam ini, di depan semua keluarga besar, kamu ceraikan Santi. Kamu bilang dia sudah nggak becus jadi istri. Suruh dia pergi dari rumah ini. Bawa baju-bajunya saja. Jangan kasih dia apa-apa." Suara Bagas terdengar lagi. "Tapi, Bu, ini rumah. Rumah ini punya kamu, Bagas." Potong ibunya cepat. "Kamu yang kerja keras. Kamu yang bangun ini semua. Dia itu cuma numpang nama. Nanti kita urus surat-suratnya. Gampang itu." Bei Lastri tidak tahan lagi. Dia gemetar hebat. Dia menjatuhkan ember pelnya. Suara gaduh itu membuat obrolan di dalam berhenti. Pintu terbuka. Ibu Ratih melotot. "Kamu ngapain di situ?" Bei Lastri tergagap. "Maaf, Bu, embernya licin, saya mau lanjut ngepel." "Sudah, pergi sana. Urus dapur. Jangan nguping urusan majikan," bentak Ibu Ratih, lalu membanting pintu. Bei Lastri lari. Dia berlari menuruni tangga, hampir tersungkur. Dia lari menemuiku di dapur. Aku sedang mengulek bumbu ayam bakar. Wajah Bei Lastri lebih pucat dari nasi sisa kemarin. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Tangannya menggenggam celemeknya erat-erat sampai buku-buku jarinya memutih. "Bu, Ibu!" Suaranya bergetar. Dia menangis. Dia menarikku ke pojok dapur, ke dekat tempat cuci piring, menjauhi telinga-telinga lain. Air matanya tumpah. Dia menceritakan semua yang dia dengar. Kata demi kata. Dia bilang mereka akan menceraikanku. Dia bilang mereka akan mengusirku malam ini. Dia bilang mereka pikir ini semua rumah Bagas. Aku berhenti mengulek. Aku meletakkan ulekan itu perlahan. Aku menatap Bei Lastri yang sesenggukan hebat. Aku mengusap air matanya. "Bibi, jangan menangis," kataku. Suaraku aneh. Terdengar sangat tenang. Terlalu tenang. Bei Lastri menatapku bingung. "Ibu nggak marah? Ibu nggak takut? Kita harus bagaimana, Bu?" Aku tersenyum. Senyuman pertama yang kurasakan tulus dalam seminggu terakhir. Malam ini, di meja makan, mereka ingin mengusirku dari rumahku sendiri. Mereka ingin mempermalukanku di depan semua orang. Oh, mereka tidak tahu. Mereka baru saja memberiku panggung terbaik untuk pertunjukanku. Mereka sudah menyiapkan penontonnya. Dan mereka sudah menyiapkan hidangan pestanya. "Bibi," kataku pelan, sambil mengambil lagi ulekan. "Kita lanjutkan masak." "Masak, Bu?" Bei Lastri masih bingung. "Iya, kita masak yang paling enak. Ini, kan acara perayaan. Kita harus pastikan, ini akan jadi makan malam yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka." Bei Lastri menatapku. Tangisnya berhenti. Dia melihat sesuatu di mataku. Bukan ketakutan. Bukan kesedihan. Itu adalah api. Dan di dapurku yang berbau bumbu ayam bakar itu, aku mulai menyusun naskah untuk adegan terakhirku. Tepat pukul 7 malam. Di meja makan panjangku,
Meja yang kubeli dari lelang kayu jati, sudah penuh sesak. Pemandangan di atasnya luar biasa meriah. Aroma ayam bakar bumbu rujak yang pekat berpadu dengan wangi gurame asam manis. Udang saus padang yang merah menyala tersaji di piring terbesar. Sayur asem, sambal terasi, lalapan segar, dan kerupuk udang semuanya lengkap. Ini bukan sekadar makan malam. Ini adalah pesta. Pesta yang mereka minta, pesta yang kubuat, dan pesta yang akan mereka bayar mahal. Ibu Ratih duduk di kursi utama. Kursi kepala keluarga. Tentu saja. Beliau sudah memakai kebaya terbaiknya, yang entah kapan beliau siapkan. Wajahnya dipoles bedak tebal, bibirnya merah menyala, dan senyumnya senyumnya adalah senyum kemenangan yang paling menyebalkan yang pernah kulihat. Rani duduk di sebelah kanan Bagas. Posisinya sudah jelas. Dia adalah calon nyonya rumah yang baru. Dia memakai gaun yang agak terbuka, dan dia tidak henti-hentinya bersandar manja di lengan suamiku. Dan Bagas, suamiku, direktur utama fiktif, Dia terlihat gelisah. Kemeja batik mahal yang kupilihkan untuknya tampak basah di bagian ketiak. Dia terus-menerus berdeham. Dia melirik ibunya, lalu melirik Rani, lalu melirikku sekilas dengan tatapan yang sulit kuartikan. Takut, tapi juga sombong. Semua keluarga besarnya yang lain hanya bertindak sebagai penonton bayaran. Mereka bertepuk tangan riuh saat melihat hidangan tersaji. Mata mereka berbinar-binar melihat makanan gratis dan mewah. Aku dan Bey Lastri berdiri di sisi ruangan. Seperti dua pelayan yang menunggu perintah. Mereka mulai mengambil nasi. Ibu Ratih yang pertama, disusul Rani, lalu Bagas. Mereka makan dengan rakus. Suara sendok dan garpu beradu dengan piring adalah satu-satunya musik di ruangan itu. Mereka memuji masakanku. Wah, ayam bakarnya mantap, kata salah satu paman. Udangnya ini, bumbunya pas, timpal yang lain. Ibu Ratih tersenyum bangga, seolah dialah yang memasak semua ini. Tentu saja, di rumah anak saya, semua harus nomor 1, katanya, sambil menyuap sepotong besar ikan ke mulutnya. Aku hanya diam memperhatikan. Kunikmati pemandangan itu. Pemandangan orang-orang yang sedang melahap makan malam terakhir mereka di rumahku. Makanan yang kubeli dengan uangku. Dimasak di dapurku. Disajikan di atas piring-piringku. Di tengah kerakusan mereka, Bey Lastri bergeser mendekat padaku. Tangannya yang memegang teko air gemetar hebat. Bu! Bisiknya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Nafasnya tercekat. Aku menoleh sedikit. Ya, Bey. Ibu. Ibu lihat senyumnya Ibu Ratih. Bey Lastri menahan tangis. Mereka benar-benar akan melakukannya. Bu. Mereka benar-benar kira ini rumah Pak Bagas. Mereka mau usir ibu malam ini juga. Persis seperti yang saya dengar tadi siang. Aku menatap Bey Lastri. Aku meraih tangannya yang gemetar itu. Menggenggamnya erat sejenak. Ku berikan senyumanku yang paling tenang. Aku tahu, Bey. Lalu kita bagaimana, Bu? Saya takut. Bibi, kataku pelan. Bibi lihat mereka makan. Bey Lastri mengangguk bingung. Biarkan mereka kenyang dulu, lanjutku. Kita tonton pertunjukannya sampai selesai. Jangan takut. Bibi berdiri saja di belakangku. Genggamanku memberi sedikit kekuatan pada Bey Lastri. Dia mengangguk. Meski wajahnya masih pucat pasi. Aku kembali menatap meja makan. Mereka sudah selesai dengan hidangan utama. Sekarang mereka beralih ke buah-buahan dan puding yang sudah kusiapkan. Mereka bersandar di kursi mereka. Perut mereka penuh. Wajah mereka puas. Inilah saatnya. Aku tahu persis. Ibu Ratih mengambil gelas airnya. Dia meminumnya pelan. Lalu, beliau berdeham keras. Sangat keras. Satu ruangan langsung hening. Semua obrolan berhenti. Suara sendok diletakkan. Semua mata tertuju pada Ibu Ratih. Beliau menatap Bagas. Memberinya isyarat dengan dagunya. Sekarang giliran Bagas. Dia ikut berdeham. Dia duduk lebih tegak. Berusaha terlihat berwibawa.
Dia membetulkan posisi kemejanya. Dia menatapku. Aku berdiri di sana. Di pojok ruangan, dekat pintu dapur. Masih dalam balutan daster rumahan yang sedikit kotor karena bekas bumbu. Posisiku persis seperti posisi seorang pembantu yang sedang menunggu perintah majikannya. Mereka semua menatapku. Keluarga besar Bagas menatapku dengan pandangan ingin tahu. Rani menatapku dengan senyum sinis yang ditahan. Ibu Ratih menatapku dengan tatapan menghina. Dan Bagas dia menatapku dengan tatapan dingin. "Santi," katanya. Suaranya dibuat berat dan dalam. Nada suara yang tidak pernah kupakai saat dia memintaku uang. Seluruh ruangan menahan napas. "Ada hal penting yang harus aku dan ibu sampaikan," lanjut Bagas. "Ini menyangkut masa depan kita semua. Dan masa depan rumah ini." Aku hanya menatapnya balik. Tanpa ekspresi. "Silakan, Mas Bagas," kataku. Suaraku terdengar jelas dan tenang. Aku mendengarkan. Ketenanganku sepertinya membuat Bagas sedikit goyah. Tapi Ibu Ratih, dari samping, menyikut pelan pinggang anaknya. Memberi kode agar cepat dilanjutkan. Bagas menarik napas panjang. Dia sudah siap menjatuhkan vonisnya. Dan aku, sudah lebih dari siap untuk membalikan meja sandiwara ini. Bagas menatapku. Dia sudah siap dengan naskah yang ibunya siapkan. Dia mulai bicara. Suaranya dibuat berat dan dalam, seolah sedang memimpin rapat dewan direksi. Dia bicara panjang lebar. Aku tidak perlu mengulang semua kata-katanya di sini. Telingaku sudah terlalu kebal untuk itu. Intinya adalah, aku, Santi, adalah istri yang gagal. Aku adalah istri yang tidak tahu diri. Aku tidak bisa memberinya keturunan. Sebuah aib terbesar bagi keluarganya. Aku tidak menghormati ibunya. Aku kaku seperti kayu. Dan aku sudah tidak pantas lagi mendampingi seorang pria sukses, sepertinya. Aku hanya diam mendengarkan. Lalu Ibu Ratih menimpali. Dia menambahkan bumbu di sana-sini. Dia bilang aku ini pembawa sial. Dia menunjuk ke arah Rani, yang duduk di sebelah Bagas dengan wajah menunduk, pura-pura malu. Ibu Ratih bilang, Bagas sudah menemukan pengganti yang lebih baik. Rani, muda, subur, penurut, dan tahu cara melayani suami. Aku melihat sekeliling. Para ipar dan sepupuku menatapku. Ada yang menahan tawa, ada yang terlihat kasihan, tapi lebih banyak yang tampak puas. Mereka sedang menonton sinetron gratis dengan hidangan pesta. Akhirnya, kalimat yang kutunggu-tunggu itu keluar dari mulut Bagas. Vonis itu dijatuhkan. Mereka ingin aku pergi. Malam ini juga. Sekarang juga. Mereka bilang aku harus meninggalkan rumah. Milik Bagas, ini. Aku hanya boleh membawa baju-baju yang menempel di badanku. Itu, kata Ibu Ratih, adalah bentuk kebaikan hati mereka karena aku sudah diizinkan numpang hidup enak selama ini. Di belakangku, aku bisa merasakan tubuh Bey Lastri gemetar hebat. Isak tangisnya yang tertahan terdengar pilu. Rani kini mengangkat wajahnya. Senyum sinisnya tidak lagi dia tahan. Dia menang. Ibu Ratih bersandar di kursinya. Beliau melipat tangan di dada. Wajahnya angkuh. Sang ratu telah memenangkan pertarungan. Mereka semua menungguku. Menunggu aku menangis. Menunggu aku berlutut. Memohon ampun. Menunggu aku mengamuk seperti orang gila. Tapi aku tidak melakukan itu semua. Aneh sekali. Di titik terendah dalam hidupku, di saat aku dicampakkan di depan umum, aku tidak merasakan sakit hati. Aku tidak merasakan amarah yang meledak-ledak. Yang kurasakan hanya lega. Beban yang kupikul sendirian selama bertahun-tahun. Topeng tebal yang kupakai setiap hari untuk menjaga harga diri suamiku. Sandiwara melelahkan yang kurawat dengan keringat dan air mataku. Malam ini, semuanya akan berakhir. Perlahan, aku melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Aku berjalan dari pojokanku yang gelap dekat dapur. Aku melewati kursi-kursi para iparku. Aku berhenti tepat di ujung meja makan. Posisi berdiriku kini menghadap langsung ke Bagas dan Ibu Ratih. Ruangan itu hening.
Mereka bingung melihat reaksiku. Aku mengulurkan tangan. Bukan untuk menampar. Bukan untuk melempar piring. Aku mengambil gelas air putih di depanku. Aku meminumnya pelan. 1 tegukan. 2 tegukan. Hingga tandas. Aku butuh membasahi tenggorokanku. Lalu, aku meletakkan gelas itu kembali ke atas meja. Tang! Suara denting gelas yang membentur meja kayu jati itu terdengar sangat keras di ruangan yang hening ini. Semua mata menatapku. Sudah selesai bicaranya. Suaraku terdengar tenang. Sangat tenang. Bahkan aku sendiri kaget mendengarnya. Ibu Ratih membentak. Dia bilang aku tidak sopan. Sudah diusir masih berani bertanya. Aku tidak memandangnya. Aku menatap lurus ke mata Bagas. Laki-laki yang kucintai, yang kutinggikan derajatnya, yang kini menatapku seperti sampah. Aku tersenyum. Senyuman pertama yang benar-benar tulus dalam 2 minggu terakhir. Lalu, aku mulai menceritakan sebuah dongeng. Aku tidak berteriak. Aku hanya bercerita. Aku ceritakan dongeng tentang seorang istri bodoh yang bekerja banting tulang. Seorang istri yang merintis bisnis catering dari nol, yang pusing mengurus 30 kamar kos, dan yang baru saja membeli 5 rumah kontrakan lagi. Aku ceritakan dongeng tentang seorang suami yang hebat. Suami yang sibuk rapat di warung kopi. Suami yang harga dirinya setipis tisu, yang harus disokong dengan kemewahan palsu. Aku ceritakan tentang gaji direktur, yang kutransfer setiap bulan ke rekeningnya. Uang yang dia pakai untuk mentraktir teman-temannya, dan mungkin untuk membiayai proyek barunya yang bernama Rani. Saat aku bicara, aku melihat perubahan di wajah mereka. Aku menunjuk ke meja batik yang dipakai Bagas. Ku bilang, kemeja itu dari uangku. Aku menunjuk jam tangan yang melingkar di tangannya. Ku bilang, cicilannya masih berjalan di kartu kreditku. Aku menyapu pandanganku ke seluruh hidangan mewah di atas meja. Ku bilang, semua ayam, ikan, dan udang itu dibeli dengan uangku. Wajah Ibu Ratih mulai berubah. Dari merah angkuh, menjadi pucat pasi. Bibirnya yang merah menyala itu kini terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Rani berhenti tersenyum. Dia menatap Bagas dengan pandangan bingung. Dan Bagas, direktur utama fiktif. Wajahnya adalah pemandangan terbaik malam ini. Dia pucat. Sepucat mayat. Keringatnya kini mengucur deras di pelipis. Matanya melotot tidak percaya. Dia membuka mulutnya, mencari-cari suara, mencari-cari pembelaan. Dia pasti berpikir aku berbohong. Lalu, aku menjatuhkan bom terakhir. Aku menepuk meja kayu jati yang kokoh itu. Aku bilang pada mereka, bahwa rumah ini, rumah mewah 2 lantai yang mereka kira milik Bagas, rumah yang mereka kuasai seenaknya. Setiap jengkal tanahnya, setiap batanya, setiap keramik yang mereka injak, surat-suratnya kusimpan rapi di brankas. Dan nama di sertifikat itu adalah namaku. Santi, bukan Bagas. Hening. Hening yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Suara jangkrik di luar rumah dan suara pendingin ruangan tiba-tiba terdengar memekakan telinga. Sendok yang dipegang salah satu paman Bagas jatuh ke lantai. Bunyinya nyaring sekali. Bagas tergagap. Dia bilang aku bohong. Dia bilang aku mengada-ada. Aku tersenyum lagi. Aku berjalan santai ke ruang kerjaku yang kecil di dekat ruang tamu. Ruangan yang mereka acuhkan selama ini. Mereka semua mengawasiku. Aku membuka laci mejaku. Aku mengambil sebuah map plastik tebal berwarna biru. Aku kembali ke meja makan. Dan aku melemparkan map itu ke atas meja, tepat di depan wajah Bagas. Bra, isinya tumpah. Di sanalah buktinya. Di atas sisa-sisa ayam bakar dan kuah gurame. Sertifikat hak milik atas nama Santi. BPKB mobil sedan hitam atas nama Santi. BPKB mobil box catering atas nama Santi. Surat izin usaha perdagangan catering atas nama Santi. Buku tabungan bisnisku, dengan saldo yang mungkin tidak pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Aku menatap mereka semua, satu persatu. Para ipar yang pucat, para sepupu yang menunduk,
Ibu Ratih yang gemetar. Rani yang membeku. Lalu aku menatap Bagas. Rumah ini milikku. Mobil ini milikku. Bahkan nasi yang baru saja kalian telan, itu milikku. Kalian semua hanya numpang. Dan sekarang, kataku, sambil mengambil ponselku dari saku daster, pesta kalian sudah selesai. Keheningan yang mengikuti jatuhnya map biru itu adalah keheningan yang paling kunikmati seumur hidupku. Ruangan yang tadinya riuh oleh tawa angkuh dan suara sendok garpu, kini senyap. Hening. Semua orang membeku. Aku melihat wajah Ibu Ratih. Mulutnya yang tadi sibuk menghina, kini terbuka. Wajahnya yang dipoles bedak tebal itu kini warnanya abu-abu, seperti kertas koran basah. Matanya melotot ke arah tumpukan sertifikat di atas meja. Aku melihat Rani, calon ratu, itu. Senyum sinisnya luntur seketika. Dia tidak menatapku. Anehnya, dia menatap Ibu Ratih. Tatapannya penuh amarah. Sepertinya, dia baru sadar kalau dia juga ikut ditipu. Dia dibawa ke sini dengan janji istana, padahal istananya milik orang lain. Dan Bagas, suamiku, tangannya gemetar hebat. Dia mengulurkan tangannya, bukan untuk memegangku, tapi untuk menyentuh kertas-kertas itu. Dia mengambil selembar sertifikat hak milik rumah ini. Dia membacanya. Matanya bergerak bolak-balik. Dia pasti mencari namanya. Tapi yang ada hanya namaku. Santi. Para ipar, paman, dan sepupu yang tadi ikut menertawakanku, kini serentak bergeser. Kursi mereka berderit pelan di lantai marmer. Mereka berusaha menjauh. Menjauh dari Bagas. Menjauh dari Ibu Ratih. Mereka seperti penumpang kapal yang sadar kalau mereka sudah salah naik kapal. Dan kapal ini akan segera tenggelam. Ibu Ratih akhirnya menemukan suaranya. Beliau menjerit. Bukan lagi bentakan, tapi jeritan melengking yang panik. Dia bilang aku bohong. Dia bilang surat-surat itu palsu. Dia bilang aku menipu anaknya. Aku tidak menanggapi. Aku sudah selesai bicara. Sekarang waktunya bertindak. Aku mengambil ponselku dari saku daster. Mereka mungkin mengira aku akan menelepon pengacara atau polisi. Aku menekan nomor panggil cepat. Itu adalah nomor pos keamanan di gerbang depan kompleks. Telepon tersambung. Aku bicara dengan nada yang sama seperti saat aku memesan galon air minum. Tenang, datar, dan penuh perintah. Aku bilang, "Halo, Pak Satpam? Ini saya, Bu Santi, rumah nomor 12. Aku berhenti sejenak, melirik ke arah 3 orang yang kini menatapku ngeri. Bisa tolong kirim 3 petugas ke sini sekarang? Ada. Tamu tidak diundang yang harus dikawal keluar dari pekarangan saya. Terima kasih. Kututup teleponnya. Tindakan itu, telepon singkat itu, jauh lebih menakutkan bagi mereka daripada teriakan atau makian. Itu adalah tanda bahwa aku serius. Ibu Ratih mulai histeris. Dia mencoba meraih Bagas. Bagas, kamu bilang sesuatu. Kamu laki-laki. Kamu kepala keluarga. Tapi Bagas sudah hancur. Direktur utama fiktif. Itu kini hanya patung lilin yang mulai meleleh. Dia terduduk lemas di kursinya, memegangi kepalanya. Dunianya runtuh dalam 5 menit. Aku menoleh ke belakang, ke arah Bey Lastri, yang sejak tadi berdiri mematung sambil memegang teko. Matanya masih basah, tapi isak tangisnya sudah berhenti. Dia menatapku dengan tatapan takjub. Aku tidak perlu bicara banyak. Aku hanya memberinya 1 anggukan kepala. Bey, bantu aku. Bey Lastri langsung mengerti. Kami berdua berjalan melewati meja makan yang berantakan. Melewati sisa-sisa pesta dan wajah-wajah yang ketakutan. Kami menaiki tangga. Langkah kami serempak. Tujuan pertama, kamarku. Kamar utamaku, yang sudah diinvasi Rani. Aku membuka pintunya. Aroma parfum melatinya yang menusuk hidung, langsung menyambutku. Aku berjalan ke lemari, membukanya. Di sanalah baju-bajuku yang mahal tergantung, berdesakan dengan gaun-gaun ketat milik Rani.
Kutarik koper besar milik Rani dari bawah ranjang. Kubuka. Aku tidak melipat. Aku tidak memilah. Dengan kedua tanganku, aku menyapu bersih semua pakaian Rani dari lemari. Baju tidurnya, alat riasnya yang berserakan di meja riasku, sepatu hak tingginya. Kucabut juga spray yang dia tiduri. Kulempar semua ke dalam koper itu. Bei Lastri melakukan hal yang sama di kamar tamu yang ditempati Ibu Ratih. Dia mengemasi daster-daster, kebaya, dan semua barang-barang mertuaku. Kami menyeret koper-koper itu ke lorong atas. Di bawah, aku bisa mendengar mereka mulai panik. Suara Ibu Ratih memanggil-manggil namaku. Aku berdiri di puncak tangga. Bei Lastri di sampingku. Di bawah sana, di ruang depan, Ibu Ratih, Bagas, dan Rani mendongak. Aku menatap koper Rani yang ada di kakiku. Koper besar berwarna merah muda yang norak. Lalu, aku menendangnya. Koper itu meluncur. Melompati dua anak tangga. Lalu berguling. Deuge! 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 Brak! Koper itu mendarat dengan keras di lantai marmer di bawah. Terbuka. Dan sebagian isinya tumpah keluar. Rani menjerit. Aku mengambil koper Ibu Ratih. Ku lempar. Deuge! Deuge! Brak! Bei Lastri, yang sepertinya sudah mendapatkan kembali semangatnya, ikut melemparkan tas-tas jinjing dan kardus mie instan yang mereka bawa. Terjadilah hujan barang-barang dari atas tangga. Seperti longsor. Aku bahkan mengambil sangkar ayam yang Ibu Ratih bawa. Aku membawanya turun dengan hati-hati. Aku tidak punya masalah dengan ayamnya, dan meletakkannya di dekat pintu. Aku dan Bei Lastri menuruni tangga. Melangkah dengan tenang, melewati puing-puing barang bawaan mereka. Bel pintu berbunyi. Tepat waktu. Aku berjalan ke pintu utama dan membukanya. 3 orang satpam tegap berseragam sudah berdiri di sana. Wajah mereka serius. Malam, Bu Santi. Ada yang bisa dibantu? Aku menunjuk ke arah 3 orang yang kini berdiri di tengah tumpukan koper mereka. Malam, Pak. Maaf mengganggu. Tolong bantu keluarkan 3 orang ini. Ibu Ratih, Rani, dan suami saya, Bagas. Mereka menolak pergi dari rumah saya. Para satpam itu profesional. Mereka melihat tumpukan sertifikat di meja. Mereka melihat wajahku yang tenang. Mereka tahu siapa pemilik sah rumah ini. Ibu Ratih mencoba melawan. Dia berteriak. Dia bilang ini rumah anaknya. Dia mencoba mencakar satpam itu. Rani lebih cerdik. Dia tidak melawan. Dia hanya menangis sesenggukan, mencoba menarik simpati. Dia buru-buru memunguti baju-bajunya yang berserakan. Para satpam itu tidak terpengaruh. Mereka mulai menggiring Ibu Ratih dan Rani keluar pintu. Terakhir, Bagas. Dia berdiri mematung di dekat pintu. Dia tidak membawa apa-apa. Dia hanya menatapku. Matanya yang dulu angkuh, kini kosong. Ada permohonan di sana. Dia membuka mulutnya. Santi aku. Aku tidak ingin mendengar. Aku melangkah maju, dan aku menutup pintu. Blem! Kututup pintu itu tepat di depan wajahnya. Aku mengunci grendelnya. Selesai. Di luar, aku bisa mendengar Ibu Ratih mulai berteriak dan menggedor-gedor pintu. Memakiku. Menyumpahiku. Aku bersandar di pintu yang kokoh itu. Rumau. Akhirnya. Hening. Satu-satunya suara adalah isak tangis Bei Lastri. Dia terduduk di anak tangga paling bawah. Tapi kali ini, aku tahu, dia menangis karena lega. Aku berjalan melewati meja makan yang hancur berantakan. Melewati sisa-sisa pesta terakhir mereka. Aku berjalan ke jendela besar di ruang tamu. Kusibakan sedikit gordennya. Di luar sana, di bawah lampu jalan yang temaram, aku bisa melihat mereka. Para satpam sudah pergi, meninggalkan mereka bertiga di jalanan aspal yang dingin. Aku melihat Ibu Ratih duduk di atas kopernya yang terbalik, menangis meraung-raung. Aku melihat Rani, berteriak-teriak marah, menunjuk-nunjuk wajah Bagas. Dia pasti menyalahkan Bagas. Dan aku melihat Bagas. Direktur utama fiktif. Ku. Raja. Ku.
Dia hanya berdiri diam di tengah jalan. Bingung. Sendirian. Kemeja batik mahalnya kini kusut. Dia benar-benar numpang. Dan malam ini, dia terusir. Aku berdiri di balik gorden jendela itu cukup lama. Cukup lama untuk melihat pemandangan terbaik yang tidak akan pernah ditayangkan di sinetron manapun. Di luar sana, di bawah lampu jalan yang dingin, pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ibu Ratih, yang tadi meraung-raung di depan pintuku, kini sudah kehabisan tenaga. Dia duduk di atas kopernya yang terbalik, menatap kosong ke aspal. Kebaya mahalnya kini kotor dan kusut. Riasan wajahnya luntur oleh air mata amarah. Rani, si calon ratu, menunjukkan warna aslinya. Dia tidak lagi menangis manja. Dia berteriak-teriak histeris. Dia menunjuk-nunjuk wajah Bagas, memakinya habis-habisan. Dia pasti merasa tertipu. Laki-laki sukses yang dijanjikan ibunya, ternyata hanyalah seorang pengangguran yang menumpang hidup pada istrinya. Dan Bagas, direktur utama fiktif, dia hanya berdiri di tengah-tengah itu semua. Seperti patung lilin yang bingung. Dia tidak membela ibunya. Dia tidak menenangkan Rani. Dia hanya menatap nanar ke arah rumah. Rumah yang baru saja hilang dari genggamannya. Kulihat beberapa tetangga mulai mengintip dari balik jendela mereka. Para satpam juga masih mengawasi dari pos mereka di ujung jalan, memastikan drama itu tidak berpindah ke pekarangan orang lain. Mereka kini menjadi tontonan. Dari tuan rumah pesta, mereka menjadi gelandangan yang menyedihkan di tengah malam. Kutarik gordenku. Kututup rapat-rapat. Selesai. Pertunjukan di luar sana bukan lagi urusanku. Aku berbalik badan. Aku menatap rumahku. Istana yang baru saja kurbut kembali. Keadaannya kacau balau. Meja makan penuh dengan piring kotor sisa pesta. Lantai lengket oleh tumpahan minuman. Bau ayam bakar, bau sambal terasi, bercampur dengan aroma parfum Melati Rani dan bau rokok kretek paman-pamannya. Rumah ini terasa kotor. Terhina. Di anak tangga, Bey Lastri masih duduk. Isak tangis leganya sudah berubah menjadi tatapan kosong. Dia lelah. Sama lelahnya sepertiku. Aku berjalan melewatinya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku berjalan lurus ke dapur. Aku mengambil kantong sampah hitam yang paling besar. Lalu aku kembali ke meja makan. Tanpa bicara, aku mulai bekerja. Aku mengambil piring-piring kotor itu. Sisa-sisa makanan yang mereka lahap dengan rakus tadi, kusapu bersih, kumasukkan ke kantong sampah. Aku tidak mencucinya. Aku tidak sudi. Piring-piring itu, piring yang sudah dipakai oleh mulut-mulut penghina itu, akan kubuang. Bey Lastri melihatku. Dia terdiam sejenak. Lalu, dia bangkit berdiri. Dia mengambil kantong sampah satu lagi. Kami bekerja dalam diam. Kami tidak bicara. Hanya ada suara piring-piring keramik yang berdenting pelan saat kami masukkan ke kantong. Kami menyapu lantai. Kami mengumpulkan gelas-gelas. Malam itu, kami berdua membersihkan sisa-sisa penjajahan. Kami membuang semua sampah. Semua kenangan buruk dari rumah ini. Butuh waktu 2 jam. Pukul 1 dini hari, rumah itu akhirnya bersih. Meja makan sudah kosong. Lantai sudah dipel. Kantong-kantong sampah hitam menumpuk di depan garasi. Siap diambil tukang sampah besok pagi. Aku membuka semua jendela lebar-lebar. Kubiarkan angin malam masuk. Mengusir bau rokok. Mengusir bau parfum murahan itu. Aku dan Bey Lastri terduduk di sofa ruang tamu yang kini sudah bersih. Sofa yang sama, yang tadi pagi masih diduduki paman-paman Bagas. Kami tidak bicara. Kami hanya saling pandang. Lalu, untuk pertama kalinya, kami tertawa. Tawa yang pelan, tapi sangat, sangat lega. Paginya, aku bangun di ranjangku. Di kamar utamaku. Aku baru tidur 3 jam. Tapi rasanya ini adalah tidur paling nyenyak dalam hidupku. Wangi parfum Rani sudah hilang. Kuganti dengan aromaterapi lavender kesukaanku. Aku turun ke bawah. Bey Lastri sudah ada di dapur. Dia sedang membuatkan teh tawar hangat untukku. Seperti biasa. Seperti sedia kala.
Rumah ini kembali hening. Hening yang mahal harganya. Kami sarapan berdua di meja makan yang bersih. Hanya nasi goreng sederhana. Aku menggeser sebuah amplop putih tebal ke hadapan Bei Lastri. Ini buat Bibi, kataku pelan. Bei Lastri menatap amplop itu, lalu menatapku. Bu, ini apa? Anggap saja bonus, jawabku. Bonus karena sudah setia. Bonus karena Bibi tidak meninggalkanku, bahkan saat aku diperlakukan seperti babu. Mata Bei Lastri kembali berkaca-kaca. Dia menggeleng, mencoba menolak. Aku mendorong amplop itu lagi. Mulai hari ini, Bibi bukan lagi asisten rumah tanggaku. Bibi sahabatku, rekan kerjaku. Kita urus bisnis ini sama-sama. Ya. Bei Lastri akhirnya mengambil amplop itu. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Dan aku, setelah sarapan, aku melakukan ritual yang sudah lama hilang. Aku duduk di terasku, di kursi rotan favoritku. Aku menyeduh kopi pagiku sendiri. Aku membuka laptopku. Laptop yang sudah seminggu ini kutinggalkan. Belasan panggilan tak terjawab. Puluhan pesan dari manajer cateringku. Aku menarik napas panjang. Ponselku berdering. Manajerku. Halo, pagi, Bu Santi. Suaranya terdengar cemas. Maaf, Bu. Tagihan vendor sayur. Aku memotongnya. Pagi, Mas. Nang. Kirim semua tagihannya ke email saya sekarang. Saya lunasi semua hari ini. Dan tolong, siapkan rapat dengan semua kepala dapur jam 2 siang. Kita kejar tender rumah sakit yang kemarin tertunda. Hening sejenak di seberang sana. Mereka pasti kaget. Suaraku berbeda. Bukan lagi suara Bu Santi, istri rumahan yang pelan dan ragu. Ini suara Santi, pemilik usaha, direktur utama yang sesungguhnya. Etalase toko yang rapuh itu sudah kubuang. Sekarang, tokonya bisa terbuka lebar. Lalu, bagaimana kabar mereka? Bagas, Ibu Ratih, dan Rani? Aku tidak mencari tahu. Tapi kabar buruk selalu punya cara untuk sampai ke telingamu. Seminggu kemudian, Bei Lastri pulang dari pasar. Dia bercerita, dia dengar dari tukang sayur, yang dengar dari sepupu jauhnya, yang tinggal di kampung yang sama dengan mertuaku. Beritanya menyebar cepat. Malam itu, setelah kusir, mereka bertiga berakhir di terminal bus. Bertengkar hebat di depan umum. Rani, yang sadar dia salah bertaruh, mengambil semua sisa uang di dompet Bagas. Dia kabur. Entah kemana. Mungkin kembali ke desanya. Mungkin mencari pria sukses lainnya untuk ditipu. Ibu Ratih, dengan sisa harga dirinya yang hancur, akhirnya pulang kampung. Tapi dia pulang membawa malu. Kabar bahwa rumah mewah itu bukan milik anaknya sudah tersebar. Dia yang tadinya sombong, kini mengurung diri di rumah, tidak berani keluar. Dan Bagas, dia yang paling menyedihkan. Dia kehilangan segalanya dalam satu malam. Istri, rumah, kemewahan, dan harga dirinya. Dia mencoba menghubungi teman-teman, rapatnya, meminjam uang. Tapi teman-temannya sudah tahu cerita yang sebenarnya. Bahwa dia hanya pengangguran yang menumpang pada istrinya. Tidak ada yang mau meminjaminya uang. Terakhir ku dengar, dia terlihat bekerja serabutan. Menjadi calo tiket di terminal yang sama tempat dia ditinggal Rani. Aku menutup laptopku. Aku menatap taman di depan rumahku. Rumputnya perlu dipotong. Aku menyeruput kopiku. Rasanya nikmat sekali. Di jalanan depan rumahku, aku melihat anak-anak kompleks bersepeda. Suara tawa mereka terdengar riang. Rumahku akhirnya kembali tenang, hening, dan damai. Ini adalah istanaku. Dan sang ratu, kini sudah duduk kembali di singgasananya.